Perkenalkan, nama saya Farah Mutia Nasution. Saya akan mempresentasikan mengenai optimasi kondisi operasi reaktor 89R 201 di unit isomer 89. Baiklah, mengapa saya mengambil latar belakang dari judul tersebut? Karena seperti yang kita tahu bahwa paraksilan sendiri merupakan produk yang paling banyak demand-nya. Paraksilan sendiri dapat dilihat dari tabel yang telah disajikan. Dia diolah di refinery, di aromatic base petrokimia, lalu dimasukkan ke unit paraksilen dan ke plant dari PTA sendiri untuk diolah menjadi produknya. Nah, mengapa saya mengambil unit isomer? Pada unit isomer sendiri dia memaksimalkan recovery C8 aromat non paraksilen dan etilbenzen menjadi silen dari unit Parex 88 ini. Jadi untuk mendapatkan yield paraksilen yang optimal ini, maka harus dioperasikan pada kondisi variabel operasi reaktor yang tepat dan kualitas katalis yang baik. Nah, maka dari sini saya akan mencari optimasi variabel operasi dari reaktor itu sendiri. Lalu rumusan masalah yang diambil adalah apa saja variabel proses yang berpengaruh terhadap kondisi optimal reaktor tersebut dilihat dari yield paraksilannya yang optimal. Lalu bagaimana hasil perhitungan optimasi tersebut dan dampak optimasi reaktor pada analisis ekonomi. Lalu batasan masalahnya yaitu dititik beratkan pada perubahan parameter yang berkorelasi terhadap presentasi yield paraksilan pada reaktor tersebut. Nah, lalu analisis yang diambil terhadap hasil optimasi dan juga profit yang ada. Untuk hipotesis sendiri, saya mengambil pengaturan temperatur yang akan menghasilkan perubahan kondisi operasi yang optimum pada reaktor, sehingga nanti di unit ini mampu menghasilkan yield paraksilan yang besar, sehingga paraksilannya juga didapatkan dengan jumlah yang banyak. Manfaat penelitian sendiri sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu, lalu bahan evaluasi kerja maupun usulan untuk perusahaan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai orientasi umum. Jadi yang pertama, orientasi umum, paraksilan ini sendiri dibangun pada tahun 1990 untuk memenuhi kebutuhan produk paraksilan sebagai bahan baku PTA untuk menghemat devisi negara serta menambah nilai tambah produk itu sendiri. Berikut merupakan blok diagram dari paraksilan sendiri. Jadi yang pertama ada unit naphtha hydrotreater, ada platformer, sulfolen, Tartore silent fraction. Nah, di sulfolen dan Tartore silent fraction ini merupakan unit pemisahan. Lalu untuk unit increasing product sendiri ada isomer dan Parex. Tinjauan pustakanya sendiri, unit isomer sendiri berfungsi untuk meningkatkan recovery partikulat isomer silen dari campuran isomer C8 aromatik, di mana nanti suatu proses isomerisasi ini menggunakan bantuan katalis UOP I400. Lalu fit dari unit isomer ini sendiri merupakan campuran silen dengan kemurnian 99,9% dan 97% berat recovery per pas. Selain reaksi isomerisasi, terdapat reaksi konversi etilbenzen yang terjadi pada unit isomer ini sendiri. Untuk fitnya sendiri berasal dari raffinate unit 88 atau Parex, dengan impurities yang harus dibatasi, yaitu H2O, chloride, total nitrogen, sulfur, lead atau timbal, copper, arsenik. Jadi untuk H2O ini sendiri kenapa harus dihilangkan? Karena dapat menyebabkan korosi dan juga deaktivasi katalis. Makanya dibatasi 200 ppm. Lalu juga untuk total chloride untuk meningkatkan fungsi asam pada katalis. Jadi nanti dia dapat memperbanyak cracking, maka dari itu harus dibatasi 2 ppm. Dengan nitrogen sendiri untuk meningkatkan fungsi asam pada katalis dapat menyebabkan deaktivasi katalisnya sendiri. Jadi dibatasi 1 ppm. Lalu ada sulfur, karena dia dapat melemahkan aktifan metal pada katalis dan juga memperbanyak cracking, dibatasi 1 ppm. Lead bersifat racun dari fungsi asam katalisnya sendiri, makanya harus dibatasi 20 ppb, copper dan arsenik juga 20 ppb. Sama-sama bersifat racun untuk fungsi asam dan metal pada katalis. Berikut merupakan reaksi-reaksi yang terjadi di unit isomer sendiri. Jadi yang pertama ada reaksi isomerisasi silen. Reaksi ini dengan fungsi asam pada katalis dan reaksi konversi isomerisasi melalui Naften bridge. Lalu yang kedua ada reaksi konversi etilbenzen tadi. Jadi selain mengkonversi silen tadi menjadi paraksilen, terdapat juga konversi etilbenzen. Seperti yang terlihat pada slide.
Reaktor yang digunakan pada unit isomer ini sendiri merupakan tipe radial flow fixed bed, jadi feednya sendiri berbentuk uap masuk ke reaktor melewati centri pipe shroud, lalu nanti dia ada inlet distributor untuk katalisnya sendiri di scallop support leg untuk mensupport scallopnya sendiri dan keluar dari bawahnya menuju ke kolom. Lalu katalis yang digunakan sendiri merupakan katalis lisensor dari UOP 400 yang bersifat bifungsional. Maksudnya bifungsional sendiri dia ada acid side dan juga metal side, di mana acid side merupakan zeolit dan metal side-nya adalah platina. Untuk parameter UOP sendiri memiliki garantinya yaitu C8 aromatic ring loss-nya maksimal 3% dengan D value di antara 1,9 sampai 2,5 dan paraxilen-silen yield-nya itu minimal 22,5. Untuk XN-nya sendiri yaitu 0,05 sampai 0,1. Produk unit isomer UOP sendiri ini separator of gas yang akan dikembalikan dan di-recycle menjadi H2, lalu overhead deheptanizer of gas-nya jadi fuel gas bahan bakar furnace, dan overhead deheptanizer liquid-nya dikirimkan ke unit platformer. Untuk bottom deheptanizer sendiri, produk utamanya akan dikirimkan ke unit 87. Berikut merupakan variabel proses isomer dari UOP, yaitu ada temperatur dan tekanan parsial hidrogen, HSV, rasio hidrogen-hidrokarbon, H2HC rasio, lalu operasi pada kolom deheptanizer, C8 aromatic ring loss. Untuk model kinetika isomer UOP sendiri ini, ada catalyst activities numbers, C8F10 dan C8 aromatic ratio, D value atau D approach to equilibrium convergence point, C8 aromatic ring loss. Nah, model kinetik isomer UOP ini sendiri untuk melihat fungsi katalisnya sendiri apakah masih bekerja dengan baik atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat hubungan temperatur dan pressure. Jadi saat si temperaturnya naik juga akan meningkatkan reaction severity. Nah, dengan naiknya reaction severity atau kepekaan terhadap reaksi ini, dia akan mendekatkan dengan equilibrium dari silennya dan menyebabkan C8 aromatic ring loss yang juga lebih banyak. Nah, temperatur ini sendiri juga berhubungan dengan AB conversion yang reaksi selain silen conversion tadi. Nah, untuk mencapai proper ABC, maka C8 naftan konsentrasinya tadi harus di batasan 5-10% mol. Lalu untuk partial hidrogen sendiri, ini yang mempengaruhi langsung ke AB conversion atau ethyl benzene conversion-nya. Nah, dengan untuk menaikkan recycle gas hidrogen purity tadi, kita dapat menaikkan hidrogen partial pressure tadi. Nah, jika pengurangan AB conversion activity ini bisa didapatkan, maka nanti kita juga akan menyebabkan C8F10 concentration-nya bertingkat, menaik. Lalu di sini ada rasio dari H2HC harus di bawah 4. Ini berhubungan langsung dengan catalyst selectivity-nya. Jadi semakin banyak si silan yang akan mencapai equilibrium-nya, maka akan semakin banyak C8 aromatic ring loss pada H2HC rasio yang juga lebih rendah. Makanya tidak boleh di bawah 4. Untuk yang berikutnya ada deheptanizer operations. Deheptanizer operation di sini berlangsung hubungan sama C8 aromatik yang bawahnya. Jadi kalau misalnya C8 naftannya ini banyak hilang ke overhead system, maka di reaktor C8 aromatik itu juga akan banyak kehilangan C8 naftannya. Nah, lalu yang berikutnya ada C8 aromatic ring loss. Jadi ring loss ini sendiri total aromatik pada isomer reaktor, di mana nanti dari aromatic ring loss tadi dapat menyebabkan juga severity dari katalis tersebut. Nah, pada optimasi ini terdapat beberapa variabel proses yang bisa mempengaruhi, seperti temperatur, LHSV, H2HC rasio, tekanan parsial, dan juga yield paraxilen itu sendiri. Nah, namun tidak bisa dihindari efeknya, walaupun kita mendapatkan yield paraxilen yang tinggi, akan terjadi juga peningkatan C8 aromatic ring loss. Makanya untuk optimasi proses ini harus benar-benar dilakukan sesuai dengan UOP guarantee. Metode penelitian digunakan yaitu
bahan dan alatnya ada data kondisi operasi reaktor dan juga komposisi feed reaktor, komposisi rata-rata kolom deheptanizer, komposisi rata-rata gas H2 dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk variabelnya sendiri yang terikat itu ada yield paraxilen dan bebasnya itu reaktor inlet temperatur, H2HC rasio, tekanan parsial hidrogen, C8 aromatic ring loss, XN atau C8 naften dan C8 aromatic rasio, dan juga D value. Untuk metode analisis data, digunakan korelasi data, fungsi objektif dengan regresi, dan trial and error. Untuk metode kerja sendiri, yang pertama dilakukan studi literatur untuk mencari referensi untuk mengoptimasi mulai dari persamaan dan juga teori. Lalu dilakukan observasi dan pengumpulan data, yaitu data-data kondisi operasi dan juga data-data dari lab. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan trial and error, dapat dilihat hasil performance dari reaktor. Jika sudah sesuai dengan garantinya, maka bisa dilanjutkan dengan perhitungan biaya keuntungan pendapatan, tapi jika belum, dapat lakukan trial dan error lagi. Setelah dihitung perhitungan biaya, maka dapat dianalisis hasil dan selesai. Jadi untuk pembahasannya sendiri, deskripsi prosesnya dapat dilihat feed yang dari unit Parex tadi masuk ke heater, lalu dari heater dia masuk ke reaktor. Di reaktor sendiri sebelumnya dipanaskan di heater tadi dengan menggunakan furnace, lalu setelah itu masuk ke kolom deheptanizer. Deheptanizer ini tadi bawahnya untuk kesealan fractionation unit dan juga atasnya itu tadi produknya. Berikut merupakan data kondisi operasi reaktor isomer. Seperti yang dapat dilihat, untuk temperatur masuknya sendiri 365 derajat Celcius, untuk outletnya sendiri 373 derajat Celcius, dengan separator pressure 6,9 kg per cm kuadrat, dan juga pressure reaktornya sendiri 7,8 kg per cm kuadrat, dengan H2HC mol rasio sebesar 4,5. Setelah dari kondisi operasi, ada juga data komposisi rata-rata feed isomer. Dapat dilihat bahwa yang paling banyak itu masih terdapat metasilen dan juga ortosilen. Sedangkan parasilen yang diinginkan hanya sebesar 2%. Lalu ada juga beberapa komponen lain seperti benzen, toluen, dan komponen aromat lainnya. Berikut merupakan rata-rata komposisi gas H2 makeup gas, dan juga data komposisi rata-rata kolom deheptanizer. Untuk menghitung evaluasi pertama kali dilakukan neraca massa pada unit isomer, ini digunakan outlet per inletnya, lalu dikali dengan 100%. Untuk outletnya sendiri yang berasal dari kolom deheptanizer, ada bottom, ada light liquid dan off gas, serta separator off gas. Untuk inletnya sendiri, yaitu ada feed-nya itu sendiri, dan H2 makeup gas. Didapatkanlah mass balance sebesar 98,653%. Untuk LHSV sendiri, dengan menggunakan rumus reaktor charge per density dibagi volume katalis, didapatkan LHSV sebesar 2,7 hour min 1. Pangkat min 1. Lalu untuk H2HC rasio, menggunakan rumus mol H2 dicari terlebih dahulu, dan mol HC. Mol H2 sendiri, rumusnya itu flow dari H2, dan dibagi dengan volume gas ideal, dikali dengan H2 purity. Dari data yang didapatkanlah mol H2 sebesar 5,5, dan untuk mol hidrokarbonnya sendiri itu massa silennya dibagi dengan berat molekul silen, sehingga didapatkan 1,2. Lalu 5,5 dibagi dengan 1,2 didapatkanlah mol H2HC-nya sebesar 4,5. Untuk tekanan parsial hidrogen sendiri, dapat dilihat rumusnya, kita membutuhkan mendapatkan data dari H2HC rasio yang telah dicari, lalu juga pressure-nya dengan H2 purity. Lalu didapatkanlah dari perhitungan hasil sebesar 5,8 bar. Untuk C8 aromatic ring loss, dicari menggunakan rumus C8 pada feed dan juga C8 aromatik pada produk. Lalu dikurangkan dibagi dengan C8A yang di feed lagi dikali dengan 100%. Didapatkanlah C8
aromatic ring loss pada feed ini sebesar 113 ton per hour, sedangkan untuk C8A di produk sendiri 108,328 ton per hour. Sehingga jika dimasukkan rumus yang tadi, didapatkan C8 aromatic ring loss sebesar 3,7%. Lalu untuk mencari the approach to equilibrium atau the value sendiri, kita membutuhkan data dari lab ya, ini berupa komposisi paraksilen per silennya dan juga ortosilen per silennya. Dengan menggunakan rumus yang seperti ditunjukkan di slide, maka didapatkan untuk persenan paraksilen sendiri sebesar 18, untuk metasilen 42%, dan juga ortosilen sebesar 17, sehingga didapatkan the value sebesar 2,091. Untuk nilai C8 naftan dan C8 aromatic mol rasio sendiri, dapat dilihat kita menggunakan rumus berikut dengan membutuhkan data seperti absolute reactor outlet, hidrogen partial pressure, lalu juga XN yang sudah dicari, R dan T yaitu merupakan ketetapan, dan juga reaktor outlet temperatur, sehingga didapatkan dapatkan hasil 0,073. Setelah dilakukan data performance reaktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat ini merupakan hasil perhitungan dan juga batasan UOP-nya. Untuk temperatur inlet 365 dengan batasan maksimal 400, masih mencukupi. LHSV minimal 2,5, sedangkan hasil didapatkan 2,7, masih mencukupi. H2HC ratio 4,5, tekanan parsial 5,8, C8 aromatic ring loss sedikit melebihi, yakni 3,07, sedangkan UOP maksimal 3. Untuk D value sendiri 2,09, masih pada batasan range-nya yaitu 1,9 sampai 2,5. Untuk XN atau C8 naftan dan C8 aromatic mol rasio masih pada range-nya yaitu 0,07, sedangkan yield paraksilennya minimal 22,5, untuk hasilnya sendiri didapatkan 22,95. Dari data kondisi rata-rata tersebut, dihitung data kondisi operasi pada bulan Januari, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nah, dari sini kita akan menghitung koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu yield paraksilen. Dapat dilihat untuk yang paling besar sendiri, R-nya itu ada RIT, LHSV, dan juga yang paling lemah itu PPH2 atau partial hidrogen. Nah, untuk RIT atau inlet temperatur reaktor sendiri, dia bernilai 0,5 dan juga LHSV-nya 0,5, H2HC rasionya 0,6, PPH2 0,3, C8 aromatic ring loss 0,4, dan D value 0,99, serta XN 0,27. Berikut disajikan data tabel antara korelasi paraksilen persilen dengan D convergence point atau D value. Nah, dari D value yang berpengaruh terhadap kenaikan yield paraksilen ini, maka dengan menggunakan persamaan regresinya dijadikan sebagai trial optimasi. Berikut merupakan beberapa parameter, yaitu batasan UOP, C8 aromatic ring loss maksimal 3, D value pada range 1,9 dan 2,5, XN 0,05 sampai 1, dan yield paraksilen minimal 22,5. Dapat dilihat persamaan optimasi fungsi objektif antara beberapa variabel terhadap dengan D. Nah, dilihat dari persamaan optimasi fungsi objektif ini sendiri, yang paling berkorelasi adalah D value dan juga paraksilen silennya sendiri. Setelah dilakukan trial optimasi dengan batasan-batasannya, maka didapatkan untuk D value-nya sendiri yaitu 1,99 dengan yield paraksilen 23 dan partial hidrogen sebesar 5,6 serta aromatic ring loss 2,97. Sedangkan untuk persen dari ortosilen persilennya sendiri yaitu 23%, untuk XN-nya 0,0595 dan inlet temperatur 363 derajat Celcius. Berikut merupakan tinjauan terhadap performance reaktor. Untuk kesimpulan sendiri disajikan dalam data.
Dapat dilihat setelah dilakukan optimasi reaktor, batasan-batasan yang telah ditetapkan pada UOP tadi sudah dipenuhi. Nah, untuk tinjauan ekonominya sendiri, di sini tidak memperhatikan biaya produksi hilang, biaya tenaga kerja, dan biaya investasi. Jadi hanya dilihat dari biaya penjualan paraksilan sebelum optimasi dan sesudah optimasi. Nah, untuk harga paraksilan sendiri sesuai dengan referensi yang didapat yaitu sebesar 109,18 US dollar per barrel dengan kapasitas operasinya 3.591 ton per day. Yield paraksilan yang didapatkan sebelum optimasi tadi 22,95%, sehingga pendapatan paraksilannya didapatkan yaitu 239.825.423,2 US dollar per year. Sedangkan jika setelah dioptimasi terdapat kenaikan yield sebesar menjadi 23,021% dengan kapasitas yang sama, didapatkan pendapatan paraksilan sebesar 2.405.673,66,7 US dollar per year. Nah, dari tinjauan ekonomi yang tadi setelah saya sebutkan bahwa hanya lihat dari pendapatan paraksilan sebelum dan sesudah kondisi optimum, maka didapatkan keuntungan sebesar 10 miliar 682.659.078 rupiah per tahunnya. Lalu kesimpulan, jadi pada saat kondisi operasi optimal yang sesuai dengan UOP batasan dan juga untuk mendapatkan yield paraksilan yang meningkat, maka diatur deconvergence point sebesar 1,99, sehingga nanti didapatkan persilannya 23% dan juga PPH2 atau parsial hidrogen 5,6 bar, serta C8 aromatic ring loss sebesar 2,97% berat, dan juga inlet temperatur sebesar 363 derajat Celcius. Nah, dari kondisi operasi yang telah diatur tadi dan menggunakan statistika, terjadi kenaikan yield paraksilan dari 22,95% menjadi 23,021% dan mendapatkan keuntungan sekitar 10 miliar per tahunnya. Untuk saran sendiri, agar mencapai kondisi optimum, lebih hati-hati saat pengoperasian kolom deheptanizer dan juga tekanan parsial hidrogen karena dapat berpengaruh langsung terhadap performance dari reaktor sistem khususnya dalam mengendalikan C8 aromatic ring loss. Nah, dalam melakukan metode optimasi ini, seperti metode trial dan error dengan model statistik ini secara langsung belum dapat dipastikan memberikan hasil yang serupa dengan perhitungan karena pengaruh trouble dari unit 89 ataupun unit lain yang berkaitan dengannya. Berikut merupakan daftar pustaka referensi dari penelitian yang telah saya lakukan. Sekian untuk presentasi dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.